Halo nakama, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Anime Lovers. Kalian sudah baca bocoran One Piece chapter 1178? Gila, Oda Sensei benar-benar tidak memberikan kita waktu untuk bernafas di arc Elbaf ini. Chapter yang berjudul Waking Up from Nightmare atau Bangun dari Mimpi Buruk ini secara resmi mengubah skala pertarungan di Final Saga. Kalau kemarin kita mengira Elbaf hanya akan jadi panggung untuk mengurus masalah Pangeran Loki, kita salah besar. Sosok penguasa dunia yang selama ini duduk di tahta kosong, Imu, mulai menunjukkan pergerakannya secara langsung. Dan target utamanya sudah sangat jelas, sang Dewa Matahari, Nika. Siapkan cemilan kalian, pasang sabuk pengaman, karena di video kali ini, Anime Lovers akan membedah tuntas kegilaan chapter 1178. Mulai dari makna di balik judulnya, pertemuan mematikan Luffy dan Imu, hingga misteri Pangeran Loki yang semakin abu-abu. Jangan lupa subscribe, like, dan mari kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dari judulnya, Waking Up from Nightmare. Apa maksud Oda dengan mimpi buruk di sini? Bagi para raksasa Elbaf, mimpi buruk mereka selama ini mungkin adalah kekuatan mengerikan Pangeran Loki yang terpaksa disegel. Tapi, dalam skala dunia One Piece yang lebih luas, mimpi buruk yang sesungguhnya adalah eksistensi Imu itu sendiri. Imu adalah perwujudan dari penindasan selama 800 tahun, sejarah kelam yang dihapus, ras yang dibantai tanpa ampun, dan pulau-pulau yang dilenyapkan dari peta dunia. Kehadiran Imu atau manifestasi kekuatannya yang kini mencapai Elbaf seolah membangunkan seluruh dunia, termasuk Luffy, bahwa ancaman terbesar saat ini bukanlah Yonko lain atau Angkatan Laut, melainkan penguasa bayangan ini. Selain itu, judul ini bisa jadi merujuk kepada kebangkitan penuh dari tekad Joy Boy di dalam diri Luffy. Untuk melawan mimpi buruk yang absolut, dibutuhkan fajar yang paling menyilaukan. Pertarungan di Elbaf kini bukan lagi sekadar soal memperebutkan gelar Raja Bajak Laut atau menemukan One Piece. Ini adalah awal mula perang eksistensial antara cahaya dan kegelapan. Sekarang kita masuk ke menu utama di chapter ini. Interaksi yang sangat ditunggu-tunggu antara Luffy dalam wujud Gear 5 berhadapan langsung dengan Imu. Meskipun Imu mungkin tidak datang secara fisik utuh ke Elbaf, melainkan melalui manifestasi kekuatan, proyeksi, atau medium tertentu, auranya sukses membuat seluruh pulau raksasa merinding ketakutan. Perhatikan baik-baik reaksi Luffy nantinya. Kita semua tahu, Gear 5 adalah wujud puncak dari kebebasan berekspresi. Di mode ini, Luffy selalu tertawa, bercanda, dan bertarung dengan gaya kartun yang konyol. Namun, saat berhadapan dengan aura Imu yang pekat, tawa Nika bisa saja terhenti untuk sesaat. Ini adalah momen yang sangat krusial. Kenapa begitu? Karena Imu adalah antitesis sempurna dari Nika. Nika melambangkan kebebasan mutlak yang tidak terikat oleh aturan apapun. Sementara Imu melambangkan kontrol absolut, pengekangan, dan otoritas tak terbantahkan. Saat kedua entitas ini berbenturan, itu bukan sekadar pertarungan haki level tinggi atau adu kekuatan buah iblis awakening. Ini adalah bentrokan dua ideologi purba yang sudah bermusuhan sejak abad kekosongan. Jika Imu ternyata memiliki kekuatan gaib yang bisa menetralkan kebebasan imajinasi Nika, maka ini akan menjadi ujian dan krisis terbesar bagi Luffy. Apakah kekuatan imajinasi Luffy benar-benar tidak ada batasnya saat dihadapkan pada kegelapan sejati yang memiliki kekuatan untuk menghapus apapun dari sejarah? Di tengah kekacauan tingkat dewa ini, di mana posisi Pangeran Loki? Chapter 1178 semakin membuat karakter Loki ini abu-abu dan sulit ditebak. Di satu sisi, dia digambarkan sebagai aib bagi Elbaf, sosok pangeran terkutuk yang kekuatannya terlalu mengerikan untuk dibiarkan bebas. Tapi di sisi lain, mungkinkah Loki sebenarnya mengetahui rahasia gelap dunia? Ada teori menarik nih dari Anime Lovers nakama.
Bagaimana kalau kekuatan Loki selama ini disegel bukan cuma karena dia jahat secara sifat, tapi karena kekuatannya memiliki resonansi tertentu dengan Imu, atau bahkan memiliki kaitan dengan Joy Boy di masa lalu? Dengan munculnya campur tangan Imu di tanah kelahirannya, Loki bisa jadi menyadari bahwa ada musuh yang jauh lebih arogan dan berbahaya dari dirinya. Kita tahu bangsa raksasa sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan. Melihat tanah suci mereka, Elbaf, diintervensi dan diinjak-injak oleh kekuatan pemerintah dunia, Loki bisa saja mengambil keputusan mengejutkan untuk beraliansi sementara dengan Luffy. Atau justru sebaliknya, dia bisa saja memanfaatkan momen bentrokan ini untuk menghancurkan keduanya sekaligus. Kepribadian Loki yang chaos dan tidak terikat aturan siapapun adalah bumbu terbaik yang membuat arc Elbaf ini sangat mendebarkan. Melihat eskalasi konflik yang terjadi di chapter 1178, kita bisa menyimpulkan satu hal yang pasti. Elbaf bukanlah sekadar pulau singgah atau tempat transit bagi topi jerami. Elbaf adalah medan pertempuran utama yang akan menjadi pemicu pecahnya Final War. Kalian sadar tidak? Saat ini semua mata kekuatan besar di dunia tertuju ke satu titik. Pasukan revolusioner di bawah pimpinan Monkey D. Dragon pasti tidak akan tinggal diam dan akan segera merespon pergerakan Imu. Kurohige yang selalu cerdik mencari celah di setiap kekacauan besar pasti sudah menyiapkan langkah licik berikutnya. Dan tentu saja, jangan lupakan Akagami no Shanks yang punya hubungan sangat erat dengan pulau raksasa ini. Oda Sensei perlahan tapi pasti sedang merangkai benang takdir yang akan mempertemukan semua karakter terkuat dalam satu medan perang raksasa. Mimpi buruk bagi pemerintah dunia baru saja dimulai, dan kebangkitan sejati Sang Dewa Matahari akan segera mengakhiri malam panjang yang telah menyelimuti dunia One Piece selama 800 tahun. Bagaimana pandangan kalian, nakama? Apakah pertarungan gila di Elbaf ini akan memakan korban jiwa dari pihak bajak laut topi jerami? Atau justru dari petinggi suku raksasa? Tulis teori dan pendapat liar kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di pembahasan chapter berikutnya. Salam Anime Lovers!